Paula Sitohang, aku dari kelas 12 IPA 2, aku dari SMA Negeri 4 Medan, tahun ajaran 2024-2025. Nah, pada video kali ini aku bakal ngejelasin nih ke kalian tentang pengertian teks cerita sejarah. Sekaligus aku bakal ngedongengin kalian nih tentang teks cerita sejarah yang pernah aku presentasiin di kelas, yaitu Roro Jonggrang. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum tahu apa sih pengertian dari teks cerita sejarah itu. Jadi, teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang berisikan tentang peristiwa atau kejadian di masa lampau yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki suatu nilai sejarah, sekaligus memiliki suatu bukti sejarah yang bisa kita lihat langsung ya teman-teman. Nah, contoh dari teks cerita sejarah ada misalnya Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Roro Jonggrang, dan lain-lain. Siapa nih dari teman-teman yang belum sabar aku dongengin tentang Roro Jonggrang? Langsung aja kita mulai ya teman-teman, aku udah ready banget nih. Roro Jonggrang. Dahulu kala di Jawa Tengah terdapat dua buah kerajaan yang memiliki keadaan sangat bertolak belakang. Yang satu bernama Kerajaan Pengging dan yang satu lainnya bernama Keraton Prambanan. Nah, Kerajaan Pengging ini sendiri dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Prabu Damar. Prabu Damar ini adalah seseorang yang bijaksana. Karena kebijaksanaannya, kerajaannya memiliki tanah yang subur dan rakyatnya berkehidupan makmur. Ia juga memiliki seorang penerus yang sakti dan gagah bernama Bandung Bondowoso. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Keraton Prambanan, di mana Keraton Prambanan ini dipimpin oleh seorang raksasa yang serakah bernama Prabu Boko. Nah, Keraton Prambanan ini memiliki tanah yang tandus dan rakyatnya sangat sengsara. Nah, walaupun begitu, Prabu Boko ini memiliki putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Nah teman-teman, karena sifat yang serakah tadi, Prabu Boko pun berniat untuk memperluas daerah kekuasaannya. Ia berniat untuk menyerang Kerajaan Pengging yang memiliki tanah yang subur dan rakyat yang makmur. Nah, akhirnya si Prabu Boko pun mempersiapkan para pemuda di kerajaannya untuk menjadi prajurit. Selain itu, Prabu Boko juga memeras rakyatnya agar bisa memenuhi kebutuhan perang. Nah, dengan persiapan yang matang, akhirnya Prabu Boko pun menyerang Kerajaan Pengging dan rakyatnya. Yang dimana akibat peperangan itu, rakyat dari kedua kerajaan menjadi sengsara juga menderita kelaparan. Nah, karena Prabu Damar ini adalah orang yang bijaksana, ia pun sangat prihatin melihat keadaan rakyatnya pada saat itu. Sehingga ia pun memutus anaknya yang sakti juga gagah untuk turun ke medan perang melawan Prabu Boko. Pertempuran yang sengit pun terjadi antara Prabu Boko juga Bandung Bondowoso. Nah, tidak butuh waktu lama, akhirnya Bandung Bondowoso pun bisa melawan Prabu Boko dan mengalahkannya di medan perang. Nah, selain itu, hanya butuh beberapa waktu saja untuk Bandung Bondowoso mengepung Keraton Prambanan. Nah, akhirnya Bandung Bondowoso pun tiba di Keraton Prambanan. Pada waktu yang sama, berita kematian ayahnya pun sampai di telinga Roro Jonggrang. Ia sangat sedih akan hal itu. Namun ketika Bandung Bondowoso tiba, ia langsung jatuh cinta kepada Roro Jonggrang dan memiliki niat untuk memperistri Roro Jonggrang. Meskipun Roro Jonggrang terkejut mendengar keinginan dari Bandung Bondowoso, namun ia tidak berani untuk mengatakan tidak pada hal tersebut. Mengapa? Karena ia takut bahwa Bandung Bondowoso akan membahayakan para rakyatnya. Mendengar hal tersebut, ide cemerlang pun muncul dari pikiran Roro Jonggrang. Ia pun mengatakan bahwa ia akan menjadi istri Bandung Bondowoso apabila Bandung Bondowoso menyanggupi dua syarat dari Roro Jonggrang. Yang pertama, ia harus membangun sumur yang sangat dalam bernama Jalatunda, dan yang kedua, ia harus membangun 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam saja. Nah, Bandung Bondowoso pun menyanggupi syarat-syarat tersebut. Pertama, hal yang ia lakukan adalah ia menggali sumur yang sangat dalam dengan kekuatan dan kesaktiannya. Nah, karena melihat hal tersebut, Roro Jonggrang pun semakin gelisah karena syarat pertama telah dipenuhi oleh Bandung Bondowoso. Ia pun akhirnya mendorong Bandung Bondowoso dan melempari sumur tersebut dengan tanah serta bebatuan yang dibantu oleh seorang patih sakti. Nah, karena kekuatan Bandung Bondowoso, ia dapat keluar dengan mudah dari sumur tersebut. Ia sangat marah, namun amarah tersebut menjadi padam karena rasa cintanya kepada Roro Jonggrang.
Wih, Bandung Bondowoso romantis banget ya teman-teman. Nah, dalam upaya memenuhi syarat yang kedua, Bandung Bondowoso pun meminta bantuan kepada bala tentara makhluk halus untuk membangun 1000 candi sebelum pagi tiba. Semuanya berjalan lancar. Hampir 1000 candi terbangun pada saat itu, yang menyisakan 2 candi belum terbangun. Melihat hal tersebut, Roro Jonggrang pun menjadi sangat gelisah. Nah, karena kegelisahan tersebut, ia pun memiliki ide yang sangat licik untuk menghentikan pembangunan candi tersebut. Ia pun memerintahkan para dayang-dayangnya untuk membakar obor dan membakar jerami sehingga membuat langit tampak warna merah dan ayam jantan berkokok pada saat itu. Nah, tidak sampai di situ, Roro Jonggrang juga memerintahkan para dayang-dayangnya untuk menumbuk lesung padi. Mendengar tumbukan lesung padi tersebut, para makhluk-makhluk halus yang diperintahkan oleh Bandung Bondowoso segera meninggalkan candi tersebut, yang menyisakan 1 candi belum terbangun pada saat itu. Akhirnya, Bandung Bondowoso pun mengetahui bahwa hal tersebut dilakukan oleh Roro Jonggrang. Karena kelicikannya tersebut, Bandung Bondowoso tidak dapat lagi menahan amarahnya. Ia tidak lagi ditipu daya oleh kecantikan Roro Jonggrang. Akhirnya, karena kesaktiannya, ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi yang terakhir. Pada saat itu, Roro Jonggrang yang cantik seperti bidadari pun berubah menjadi arca batu yang terakhir. Nah, letak dari arca batu Roro Jonggrang ini terletak di tengah-tengah ruang candi yang hingga saat ini disebut dengan Candi Roro Jonggrang. Sedangkan candi-candi di sekitarnya disebut dengan Candi Sewu. Meskipun jumlahnya tidak sampai 1000, karena sewu dalam bahasa Jawa itu berarti 1000. Nah teman-teman, ada pun kode atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Roro Jonggrang. Yang pertama yaitu, janganlah menjadi orang yang serakah agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Lalu yang kedua adalah, jangan memaksakan kehendak kita terhadap orang lain seperti yang dilakukan oleh Bandung Bondowoso terhadap Roro Jonggrang. Dan yang terakhir, berusahalah untuk menepati janji kita terhadap orang lain agar tidak merugikan diri kita sendiri, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah teman-teman, kita udah sampai di akhir video nih. Terima kasih ya buat teman-teman sekalian yang udah nonton video aku dari awal hingga akhir. Aku mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa semuanya. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa semuanya.